Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku mengurasmu untuk memaksamu mengambil resiko. Kalau tidak, bagaimana jika kau memiliki kemampuan khusus lainnya? Itu sebabnya ini akan menjadi kuburanmu. Kau pasti tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dari 4 alat jiwa formasi kompresiku. Mereka akan menjadi peti matimu. Ini untuk melindungi kota bercahaya dan mencegah runtuhnya istana dari mempengaruhi apapun di kota. Hanya saja aku tidak berharap Long Xiaoyao begitu dekat denganmu. Ini adalah akhir terbaik. Selamat tinggal, Dewa Kematian Dolo. Pergi dan temui Dewa Kematianmu dan Dewa Naga Dolo. Ini bagus. Saat dia berbicara, Sutiara menekan tombol di bagian bawah tongkatnya. Seluruh istana bergetar sedikit. Setelah itu cahaya oranye merah dilepaskan dari bawah tanah. Cahaya ini sangat lemah pada awalnya. Itu hanya muncul dari celah. Namun celah itu segera menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Cahaya oranye merah dan cahaya pelangi dari alat formasi kompresi berpotongan. Suara gemetar sedikit bergemuruh. Penting untuk mengetahui bahwa ini bahkan setelah alat jiwa formasi kompresi untuk melindungi kota. Seberapa menakutkannya gempa itu dihasilkan. Yu Hao dan Tang Wutong bahkan belum keluar dari kota bercahaya, tetapi mereka berbalik pada waktu yang hampir bersamaan. Apa yang mereka lihat hanyalah bola besar berwarna oranye merah yang naik dari istana kekaisaran. Yu Hao langsung menjadi pucat. Ganas, Sutiaran benar-benar kejam. Dia menggunakan istananya untuk berurusan dengan Dewa Kematian Dolo. Aku ingin tahu bagaimana Penatua Long akan kembali. Yu Hao menarik Tang Wutong dan berlari kembali tanpa ragu-ragu. Kondisi Long Xiaoyao tidak diketahui, tapi siswi pasti hancur. Ini adalah pukulan pembunuh Sutiaran. Dia pasti sangat percaya diri. Saat ini jalur pemikiran Yu Hao benar-benar jelas. Dia akhirnya mengerti bagaimana Sutiaran berhasil menipu siswi. Istana kekaisaran adalah jebakan lengkap. Peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 pasti telah dipasang di dalam istana. Adapun berapa banyak dari mereka, dia tidak yakin. Namun pasti ada lebih dari 1 atau 2 jika mereka ingin menghabisi seorang limit Dolo. Dari awal sampai akhir, alat jiwa kompresi adalah gertakan. Perhatian siswi tertarik pada apa yang mampu mereka lakukan. Mereka memang sangat kuat, namun mereka hampir tak terkalahkan dalam hal bertahan. Ketika mereka terbiasa menyerang, sepertinya mereka masih agak cacat, namun Sutiaran menggunakan mereka untuk bertahan. Pada saat yang sama, ledakan itu menjadi lebih destruktif karena terkekang. Dewa Kematian Dolo sudah pasti mati. Tidak heran dia memiliki perasaan krisis yang begitu kuat ketika dia mendekati istana kekaisaran. Jika dia dan Tang Wutong ada di istana, mereka pasti akan hancur juga. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri tepat waktu, mereka masih akan dikelilingi oleh Kekaisaran Ryu. Ini membuktikan bahwa indranya sangat akurat. Tidak memasuki istana menyelamatkan dirinya dan Tang Wutong. Cahaya oranye merah semakin kuat dan kuat. Bahkan cahaya dari matahari tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jika seseorang menyaksikan dari atas, dia akan memperhatikan bahwa ada matahari ekstra di pusat kota bercahaya. Itu adalah matahari yang bersinar dengan cahaya merah yang intens. Matahari ini menyilaukan tetapi dipenuhi dengan kematian. Sutiaran sudah terbang tinggi. Meskipun rencananya sangat mudah dan alat jiwa mampu menahan ledakan, ia masih terbang tinggi. Tidak ada salahnya baginya untuk berhati-hati, dan ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sangat baik. Jusi ada di belakang Sutiaran. Rencana ini telah dirancang oleh mereka berdua. Tentu saja Sutiaran telah memiliki rencana ini selama ini. Dia hanya membantunya memperbaiki dan menyempurnakannya. Justru karena rencana ini bahwa Sutiaran mampu berkomitmen penuh untuk keputusannya. Rencana ini telah berkembang dengan sempurna dan bahkan naga suci kegelapan
terperangkap di dalamnya. Kedua limit Dolo dari Gereja Roh Kudus telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Gereja Roh Kudus selesai. Bahkan jika orang-orang yang tersisa dapat melarikan diri, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Tanpa dua limit Dolo, Gereja Roh Kudus tidak lagi dapat mengancam Kekaisaran Ryu. Tidak akan terlalu sulit untuk memusnahkan masalah jahat yang tersisa. Saat ini, Legiun Jiwa Naga Kekaisaran masih di samping Sutiaran, melindunginya. Sisa dari 3 Legiun Jiwa peringkat binatang buas bertebaran di langit di atas istana. Semualah jiwa pengintai mereka terkunci di area ini. Jika naga suci kegelapan dan dewa kematian Dolo entah bagaimana mampu bertahan dari serangan mereka, mereka akan menerima pukulan dahsyat terakhir dari Legiun Jiwa ini. Ini adalah langkah terakhir dari rencana Sutiaran. Sejumlah besar pasukan telah berkumpul menuju istana dari segala arah. Warga sipil telah dikawal keluar ketika pasukan memastikan bahwa tidak ada penyusup memasuki istana sekarang. Woyuhao dan Tang Wutong secara alami merupakan pengecualian. Di bawah perlindungan imitasinya, mereka dapat memasuki area yang tertutup dengan mudah. Cahaya oranye terang masih bersinar pada saat ini. Jelas betapa kuatnya ledakan itu. Woyuhao pasti tidak ingin mencoba melawan kekuatan dahsyat dalam ledakan itu. Suhu harus tidaknya beberapa ribu derajat Celcius. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh manusia. Bahkan Dolo Transcendent Pamungkas seperti dia tidak akan bisa menahan panas itu. Ini benar-benar rencana yang sangat kejam. Juicy, apakah ini rencanamu atau rencana Sutiaran? Juicy juga melihat ledakan dari udara seperti Sutiaran. Dia juga mengungkapkan senyum, namun senyumnya lebih hangat daripada tawa dingin yang diberikan oleh Sutiaran. Semua personil penting di dalam istana termasuk putra Juicy telah dievakuasi. Mereka hanya meninggalkan beberapa pelayan dan penjaga untuk menipu dewa kematian Dolo. Pada akhirnya ada beberapa orang yang harus mati bersama dengan dewa kematian Dolo. Keduanya harus mati. Jika mereka hidup, Woyuhao harus menghadapi mereka dalam waktu dekat. Juicy tahu bahwa dewa kematian Dolo tidak akan pernah membiarkan Woyuhao pergi. Demikian pula Woyuhao tidak akan pernah membiarkannya pergi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik ini adalah salah satu dari mereka harus mati. Yuhao, sekarang aku mengalahkan dua musuhmu yang paling kuat. Kau seharusnya jauh lebih aman. Setelah sekarang mengetahui bahwa pria yang dicintainya berada dalam keadaan yang jauh lebih aman, Juicy sangat senang, namun beberapa kepahitan dimasukkan ke dalam kebahagiaannya. Alasannya adalah bahwa Woyuhao tidak akan pernah benar-benar menjadi miliknya. Namun dia masih senang dia bisa melakukan sesuatu untuknya. Ini benar meskipun dia tahu bahwa dia tidak ingin dia membantunya. Juicy selalu menikmati penyelesaian masalah melalui cara paling sederhana. Dia senang bahwa masalah Gereja Roh Kudus akan segera berakhir. Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa Sutiaran tidak mengalami banyak kerugian dari insiden ini. Masih ada beberapa masalah dari seluruh jiwa yang kuat di sekitarnya. Tentu saja rencana kedua Juicy akan segera terungkap. Itu adalah rencana yang brilian untuk menghancurkan dua limit Dolo dengan mengorbankan istana. Tanpa istana, tidak akan ada alat jiwa kompresi energi tinggi. Pada saat yang sama, 4 alat jiwa formasi kompresi energi tinggi di sekitar kota bercahaya sudah digunakan untuk memastikan ledakan di dalam istana tidak meratakan seluruh kota. Ini adalah contoh sempurna dari skema yang baik. Juicy telah berhasil menggabungkan apa yang ingin ia capai dan apa yang pasti akan terjadi bersama dengan rencananya. Dia bisa menjebak lawan-lawannya ke dalam perangkapnya. Tampaknya seolah-olah kekuatan takdir telah memicu rencananya. Setelah melihat seberapa sukses rencananya, Juicy tidak bisa menahan senyum lebar di wajahnya. Bahkan jika pria itu tidak akan pernah menjadi miliknya, ada orang lain yang akan selalu menjadi miliknya. Dia tidak lain adalah putranya. Nama putranya adalah Yunhan. Memiliki hubungan khusus dengan nama Woyuhao. Karakter Yu dalam nama Yuhao seperti hujan ke awan. Di Yunhan, Hao dan Han bergabung berarti luas. Sutiaran secara alami tidak tahu apa yang difikirkan istrinya saat ini. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan adrenalin. Dia sangat senang telah menjatuhkan dua limit Dolo. Ini jelas pertama kalinya bagi Kekaisaran Ryu. Bagaimanapun tubuh Si tidak terbunuh olehnya.
dia bunuh diri. Selain itu, dia bukan limit Doulo. Kali ini prestasinya pasti akan turun dalam sejarah. Dia akan dihormati oleh generasi mendatang. Sutiaran mengeluarkan tawa memekakkan telinga yang menakuti Juicy yang berada di sisinya. Sekarang, setelah gereja Roh Kudus dihancurkan, saatnya bagi kita untuk fokus pada Kekaisaran Starlord dan Kekaisaran Doling. Juicy, aku akan memberimu 1 tahun untuk mengatur kembali pasukan kita dan mengisi mereka dengan peralatan, tenaga kerja, dan persediaan. Setahun kemudian, kamu akan berangkat sebagai marsal dan menaklukkan seluruh benua untukku. Aku ingin seluruh benua Doulo gemetar di bawah kaki kita dan bergidik di bawah cahaya alat jiwa kita. Setelah kekaisaran terakhir dihancurkan, kita akan mengganti nama benua Doulo menjadi benua Ryu. Tapi aku tidak akan menghancurkan Akademi Strike. Meskipun mereka telah melawanku, mereka masih merupakan puncak dan tempat suci bagi semua para Master Roh. Pada akhirnya aku juga seorang Master Roh. Setelah kita menaklukkan seluruh benua, aku akan membuat Akademi tunduk kepada kita. Ketika itu terjadi, aku akan mengenakan seragam Akademi dan menghadiri pelajaran di sana. Bagaimanapun, ini adalah impian masa kecilku. Aku kemudian akan menamainya Akademi Kekaisaran Ryu dan memastikan itu tetap menjadi bagian dari kekaisaran kita selamanya. Mereka akan memastikan bahwa kita tetap menjadi kekaisaran yang kuat selama sisa sejarah. Hidup yang mulia, hidup yang mulia. Insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Ryu bersorak serempak. Semua orang bisa melihat kegembiraan dan antisipasi di mata Sutiaran, seolah-olah dia telah melihat seluruh benua sujud di hadapannya. Meskipun Kong Deming berdiri diam-diam di belakang Sutiaran, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan yang sama seperti mata Sutiaran. Pada akhirnya, setiap warga Kekaisaran Ryu akan senang dengan apa yang baru saja dikatakannya. Setelah 15 menit, cahaya oranye terang mulai memudar. Di sisi lain, penghalang multi warna yang dibentuk oleh 4 alat jiwa kompresi sudah menjadi sangat redup. Itu telah menjadi sangat tipis sehingga warna hampir tidak lagi terlihat. Ledakan di dalam penghalang itu terlalu menakutkan. Itu begitu kuat sehingga penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa kompresi hampir hancur di bawah kekuatannya. Juicy, kamu benar untuk mengarahkan sejumlah besar energi dari alat jiwa kompresi yang tinggi di luar kota. Meskipun ini berarti bahwa alat jiwa kompresi perlu diisi ulang untuk waktu yang lama, itu telah memungkinkan kita untuk mencapai tujuan. Jika kita gagal menang ledakan, aku yakin kita akan kehilangan setidaknya sepertiga dari kota bercahaya. Sepertinya kamu telah membuat kontribusi besar lagi. Katakan padaku bagaimana aku harus menghadiahimu. Juicy tersenyum dan menjawab dengan sopan. Selama Yang Mulia mengizinkanku untuk tetap di sisi Anda dan menyaksikan Anda berhasil menaklukkan seluruh benua, itu sudah cukup untuk Juicy. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Sutiaran tertawa lagi. Sebenarnya sudah lama sejak dia begitu senang dan bahagia. Dia bahkan belum bersemangat saat itu ketika dia naik tahta. Alasannya adalah dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya Sutiaran tidak bisa mengendalikan seluruh tanah di depannya. Sekarang dia benar-benar kaisar terkuat di seluruh benua. Tidak hanya dia mampu mengendalikan urusan internal di dalam kekaisaran, tetapi dia juga bisa mendapatkan dukungan dan penghormatan dari para menteri dan jenderalnya. Sekarang dia telah menaklukkan kekaisaran Tianhun dan menghabisi 2 limit Doulo yang terus-menerus mengganggunya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.